Ya Bapa kami, baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pagi ini sudah bangun dan sudah piat. Itu semua kami rasakan adalah tuntunan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan membaca bagian firman-Mu. Untuk renungan kami di pada pagi hari ini, kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Kau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena jika kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena Tuhanlah yang mengetahui, yang mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari itu Bapak Saudaraku, mari buka hati kita, kembali kita kepada firman Tuhan, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen tidak percaya isi Alkitab? Jika kita percaya, marilah kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi jika kita tidak percaya, ya makanya banyak saat ini manusia membuat kebenaran diri sendiri. Banyak manusia pada saat ini mengikuti aturan-aturan manusia karena tidak yakin percaya isi Alkitab. Karena apa? Karena dia katakan ya Alkitab itu adalah karangan manusia. Nah, jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita? Jika kita mengatakan Alkitab ini adalah tulisan manusia, karangan manusia, bukan Tuhan yang menulis. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita dari mana kita tahu bahwa ada Tuhan? Dari manakah kita tahu bahwa ada neraka? Dari mana kita tahu bahwa dunia diciptakan? Jadi tentu jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak akan mengerti Tuhan menciptakan dunia beserta isinya. Jadi semuanya itu karena tertulis di dalam Alkitab, itu kita yakini, itu kita percayai, sehingga itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, akhir-akhir zaman ini hampir-hampir manusia, khususnya orang Kristen, tidak yakin percaya Alkitab sepenuhnya, sehingga dia hanya ikut-ikutan saja, sehingga dia mengikuti aturan-aturan manusia, tidak mau kembali kepada laptop, tidak mau kembali kepada Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kemana? Apakah manusia bisa menjamin manusia? Apakah memang manusia bisa menjamin keselamatan manusia? Jadi ini harus buat renungan kita Bapak Saudaraku, karena kita pasti akan berangkat. Satupun kita tidak utuh di dalam dunia ini. Kita melihat semua yang ada dalam dunia ini pasti akan meninggalkan dunia. Jadi dari sekaranglah kita Bapak Saudaraku menjalankannya, supaya kita jangan nanti menyesal. Jangan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita kerjakan selagi masih ada kesempatan. Jadi kesempatan itu tidak dua kali. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya sekali mengampuni dosa. Sesudah itu dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi menurut perbuatannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi, ini tidak ada siaran ulangan, tapi sekali Yesus datang ke dunia ini mengampuni dosa. Sekali Yesus kedua kalinya Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengangkat orang-orang yang kudus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita benahi hati kita selagi masih diberi kesempatan kita hidup dalam dunia ini. Karena semuanya itu ada masa-masanya. Ada masa hidup, ada masa mati. Jadi semuanya itu ada waktunya. Jadi tidak selamanya kita akan hidup, tidak selamanya kita akan bisa mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi ada saatnya kita tidak lagi dapat
untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita ini tidak sia-sia, tidak kita hidup untuk binasa, tapi kita hidup untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kita tahu, apalagi orang Kristen sudah mengetahui bahwa hidup ini akan berakhir, bahkan hidup ini tidak selamanya, bahkan yang akan hidup ini akan hidup kembali. Jadi orang Kristen mengetahui bahwa ada kebangkitan, ada kehidupan yang akan datang. Jadi kita akan membaca saat ini bagaimana sebetulnya kehidupan yang akan datang itu. Jadi di sini kita melihat Wahyu 20, mulai kita baca dari ayat 1 supaya lebih detail lagi. Jadi kita baca dari ayat 1, lalu Wahyu 20 ayat 1 katakannya begini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan banyak bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilemparkan untuk sedikit waktu, dilepaskan masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu akan melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di sini tadi, kita melihat bagaimana ayat 1 tadi mengatakan kepada kita di sini bahwa kita melihat, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, ketika kita nanti mati, kita akan, yang taat dan setia, kita akan dimasukkan ke taman Firdaus. Tapi orang-orang yang tidak taat dan setia, dia akan masukkan ke dalam jurang maut. Jadi sini kita melihat, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Jadi kita melihat sini malaikat akan mengikat si ular tua itu. Si ular tua itu itulah setan. Nah, itu dia akan dirantaikan, dia akan dihukum supaya dia tidak mengganggu orang-orang banyak. Jadi ayat 2 mengatakan kepada kita, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi situ dia diikat 1000 tahun lamanya. Di jurang maut itu dirantai, diikat, dimateraikan 1000 tahun lamanya. Jadi orang-orang yang taat dan setia akan bangkit, tapi orang yang tidak taat dan setia, dia masih menunggu
1000 tahun lagi bersama-sama setan nanti akan dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, akan dihukum selama-lamanya di api neraka. Jadi ini harus kita menyadarinya siapa kita sebenarnya, supaya kita jangan nanti kita bersama-sama setan ini dihukum 1000 tahun lagi baru dia dibangkitkan. Lalu dia dibangkitkan, di situ dia akan dihukum selama-lamanya di api neraka. Jadi dia 3 mengatakan lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita di sini kita lihat ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan terangkat. Orang-orang yang taat dan setia yang kudus akan terangkat. Tapi bagi orang yang tidak taat dan setia tetap ada di dalam maut, jurang maut. Di situ dia, bahkan setan juga ditangkap dan dia dirantai dan dia akan ditaruh, dilemparkan ke jurang maut, dimateraikan di situ 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sini jelas kita melihat orang-orang mati tidak langsung dimasuk ke api neraka, tapi orang-orang mati yang tidak taat dan setia, dia akan masuk ke jurang maut, dilemparkan ke dalam jurang maut. Tapi orang-orang yang taat dan setia, dia akan dihantar ke Taman Firdaus. Jadi ketika Yesus datang kedua kalinya, disitulah ada kebangkitan. Disitulah kita yang sudah mati, kita diberi tubuh baru, kita dibangkitkan dari Taman Firdaus, kita diberi tubuh yang baru. Dan orang-orang yang tidak taat setia, dia menunggu 1000 tahun lagi bersama-sama si iblis di jurang maut. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ayat 4 mengatakan kepada kita, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang mati yang sudah menderita mengikut Tuhan Yesus hidup kembali. Dia akan merintah bersama-sama Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang bangkit itu yang taat dan setia. Jadi di sini kita melihat bahwa di sini kita akan memerintah 1000 tahun lamanya bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi ini tidak gampang untuk mendapatkannya. Jadi jika kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan, tentu kita sadar supaya kita ini berbalik kepada firman Tuhan, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jika kita tidak melakukan firman Tuhan, kita akan menderita, kita akan dibakar selama-lamanya di jurang maut bersama setan. Jadi ketika Yesus nanti datang kedua kalinya, kita masih bersama-sama yang tidak taat dan setia kepada Tuhan, dia akan bersama-sama dengan setan di jurang maut 1000 tahun lamanya. Tapi orang-orang yang taat dan setia, dia akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, dia akan memerintah 1000 tahun lamanya bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini bukanlah menakut-nakuti, tapi ini adalah firman kebenaran. Karena ini semuanya terjadi, di mana isi Alkitab ini semuanya pasti digenapi. Karena ini adalah janji Tuhan, karena ini adalah firman Tuhan. Tinggal kita menanggapinya, apakah kita percaya Alkitab ini atau tidak. Itu tergantung kita masing-masing. Tapi nyatanya kita melihat
dari awal dari kejadian sampai Wahyu semuanya hampir genap, di mana kejadian-kejadian tanda-tanda akhir zaman ini sesuai dengan Alkitab sudah ada tertulis. Karena di Alkitab dikatakan nanti kan di akhir zaman nanti sama seperti zaman Sodom dan Gomora, sama zaman Nuh, makan minum pesta pora. Kita melihat udah genap. Bahkan kita melihat di sana sini ada peperangan, kita juga sudah melihat. Bahkan sini juga ada gempa bumi, bencana dan sebagainya, kita juga sudah melihat. Bahkan juga katanya ada orang-orang mati kelaparan. Ini juga sudah kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini firman Tuhan sudah yang tertulis di dalam Alkitab ini sudah hampir genap. Jadi tinggal kita, apakah memang kita tinggal diam terus, apakah memang kita percaya, yakin dan mau berbalik kepada firman Tuhan. Ini semuanya Tuhan tidak memaksa kita, tapi Tuhan memberi petunjuk kepada kita, memberi firman-Nya kepada kita supaya kita jangan binasa seperti zaman Nuh. Nuh sudah memberi petunjuk bahwa dia katakan bahkan ada air bah, bahkan akan datang air bah, sehingga dia berkata supaya manusia selamat. Tapi manusia tidak percaya. Bahkan kata manusia kepada Nuh, engkau sudah gila. Bahkan kenapa kau bikin kapal di atas gunung? Itu kau sudah gila. Itu kata orang-orang banyak. Tapi kenyataan ketika sampai saatnya sehingga bahtera itu ditutup, sehingga datanglah hujan deras. Bahkan kita melihat semuanya yang hidup mati. Jadi ini semuanya tanda-tanda sudah diberikan Tuhan. Tinggal kita percaya atau tidak, itu tinggal kita. Sama seperti bahtera yang dibuat Nuh, percaya atau tidak itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 6 mengatakan berbagai dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, di mana tadi ayat 5 tadi mengatakan kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kematian pertama. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, jelas firman Tuhan mengatakan orang-orang yang tidak taat setia, dia tidak bangkit sampai menunggu 1000 tahun lagi. Jelas di sini tadi ayat 5 mengatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kematian pertama. Jadi kematian pertama itu kita yang tidak taat dan setia melakukan firman Tuhan, dia ketika Yesus datang kedua kalinya, dia belum bangkit, tapi dia masih menunggu 1000 tahun lagi di alam maut. Jadi 6 mengatakan kepada kita, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi jelas Bapak Saudaraku, kuduslah ia, berbahagialah dan kuduslah ia yang bangkit ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi Bapak Saudaraku, ini harus menjadi PR kita, supaya kita jangan nanti tinggal landas, supaya kita nanti jangan dihukum di api neraka, jangan kita nanti masuk ke jurang maut bersama-sama si Satan. Jadi ini jelas firman Tuhan mengatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kuduslah, bahagialah dia. Nah, jadi ini walaupun mungkin tadi kita melihat yang pengikut Tuhan Yesus tadi katanya dipenggal lehernya. Jadi sini tadi kita melihat tadi di atas tadi kita melihat di mana tadi Allah yang firman. Nah, kita melihat di sini tadi kita melihat bagaimana menderitanya di ayat 4 tadi sini kita melihat, kita baca dulu. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi
menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Bayangkan Bapak Saudaraku, dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus Tuhan masa 1000 tahun. Jadi sini Bapak Saudaraku, kita melihat penderitaan yang mengikut Yesus sangatlah menderita, bahkan sampai kita melihat katanya tadi sampai kepalanya dipenggal. Itu karena nama Yesus. Bahkan di sini tadi katanya kepada kita dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang. Jadi yang menyembah Allah, yang mau taat dan setia melakukan firman Tuhan, banyak yang mati. Kita melihat bahkan dipenggal kepalanya, bahkan disisa, bahkan dihina, diejek-ejek, diolok-olok, dikata-katai. Itu adalah pengikut Kristus. Jadi sini tadi katanya tadi, dan karena firman Allah, karena memperjuangkan firman Allah yang tidak menyembah binatang. Jadi di sini yang tidak mau menyembah binatang, menyembah berhala, itu diejek, diolok, dihina, dicaci, bahkan sampai dipenggal kepalanya. Itu yang tidak mau mengikuti penyembahan berhala, mengikuti aturan-aturan dunia. Jadi di sini sangat jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahkan penderitaan itu sangatlah menderita. Jadi Bapak Saudaraku, tidak gampang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita melihat begini, bahkan sampai dipenggal kepala, bahkan itu. Siapa yang kita secara sadar, secara daging Bapak Saudaraku, siapa yang sanggup sampai dipenggal kepalanya untuk memperjuangkan nama Yesus? Ini kita melihat di sini tertulis di Wahyu 20 ini, ayat 4 ini mengatakan kepada kita, bahkan sampai dipenggal kepalanya untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi akhirnya kita melihat di sini ayat 5 mengatakan kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah yang kebangkitan pertama. Jadi kita melihat yang tidak taat dan setia, tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Kita lihat di sini tadi katanya kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kematian pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita yang taat dan setia tidak lagi akan disiksa ketika kita sudah bangkit bersama-sama Tuhan Yesus. Kita memerintah 1000 tahun, kita kematian kedua kita tidak lagi ikut. Kenapa? Karena kita sudah memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi jelas ini tadi katanya kepada kita, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi yang taat dan setia, yang kudus itu, kematian kedua tidak lagi berkuasa. Kita tidak ikut lagi kematian kedua, tapi kita bersama-sama Tuhan Yesus untuk memerintah. Jadi di sini Bapak Saudaraku, ini percaya atau tidak percaya, ini firman Tuhan. Karena di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi yang taat dan setia akan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus 1000 tahun lamanya. Jadi kita kematian kedua kita tidak akan lagi
Karena kita tahu ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan yang taat dan setia, dan yang tidak taat dan setia dia menunggu 1000 tahun lagi. Jadi yang taat dan setia kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, jadi kebangkitan yang kedua, ketika kita melewati tahun 1000 tahun lamanya, itu ada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan kedua itu adalah kebangkitan yang tidak taat dan setia. Di situ akan dibangkitkan dan diberikan tubuh baru. Di situ dia akan dibakar, dilemparkan ke jurang maut bersama-sama si setan Lucifer itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak lagi akan ada lagi kematian. Ketika kita dibangkitkan, kita tidak lagi akan kematian. Nah, tapi yang bangkit itu adalah orang-orang yang tidak taat dan setia. Dia akan dibangkitkan untuk dihukum bersama-sama dengan si iblis. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada kita, tinggal kita apakah kita percaya atau tidak. Itu tergantung kita. Jika kita percaya, mari kita buka hati kita, terima firman Tuhan ini, lakukan taat dan setia. Tidak ada jalan pilihan. Bahkan penderitaan itu satu kewajaran, karena kita tahu kita ini di dunia ini numpang. Kita tahu bahwa kita di dunia ini hanya berkemah. Kita tahu kita hidup dalam dunia ini hanya sementara. Tentu kita menderita. Makanya sampai katanya tadi, memperjuangkan nama Tuhan Yesus sampai-sampai ada yang dipenggal lehernya, disiksa, dihina, dicaci, diolok-olok, dikata-katai. Itu bagian pengikut Kristus. Nah, jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa yang bertahan mau memperjuangkan Kristus. Makanya banyak pun saat ini orang Kristen Bapak Saudaraku yang mengaku-ngaku saya anak Tuhan, belum sepenuhnya. Kenapa? Karena dia hanya ikut-ikutan aturan-aturan manusia, tidak mau berjuang bagaimana penderitaan yang dikatai firmankan Tuhan. Bahkan sini tadi katanya berjuang sampai-sampai dipenggal kepalanya untuk mempertahankan Kristus. Jadi tidak seberapa manusia berani untuk mempertahankan iman percayanya sampai-sampai dipenggal kepalanya. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Tentu sama kita lihat Bapak Saudaraku. Bahkan kita melihat bagaimana zaman-zaman Nuh, bahkan zaman-zaman Abraham, kita melihat di situ bagaimana pejuang-pejuang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bahkan kita melihat bagaimana juga yang bangsa pilihan, bangsa Israel, di mana yang selama ini dia jadi budak di tanah Mesir. Kita melihat dia akan dipindahkan ke tanah Kanaan. Kita melihat dia berangkat beribu-ribu berangkat dari tanah Mesir untuk pindah ke tanah Kanaan. Kita melihat dia dipimpin oleh Musa dan Joshua dan Kaleb, dipimpin sampai ke tanah Kanaan. Tapi perjuangan itu gagal. Karena apa? Karena manusia tidak taat dan setia untuk melakukan perintah Allah. Sehingga kita melihat yang berangkat hanya Joshua dan Kaleb yang sampai pada tujuan. Kenapa? Karena itu perjuangan. Tidaklah gampang. Tidaklah sama seperti manusia mengatakan asal percaya saja selamat, asal Kristen saja selamat. Itu sudah kita lihat membuat Tuhan kepada dalam firman Tuhan ini sangatlah ada perjuangan. Harus kita mengerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan. Harus kita gigih untuk mengerjakan keselamatan kita. Jadi tidaklah santai-santai saja. Tidaklah kita itu menunggu saja. Jika demikian, tidak ada lagi penghukuman. Tidak lagi ada lagi penghukuman sesuatu dengan perbuatan kita. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jika memang kita ini sudah sekali selamat, tetap selamat, tentu tidak perlu lagi penghakiman. Nah, jadi Bapak Saudaraku, ternyata di sini kita dihakimi menurut perbuatan kita. Yang taat dan setia, yang kudus, itulah yang akan dibangkitkan.
bersama-sama Tuhan Yesus untuk merintah 1000 tahun. Yang lain katanya, yang tidak taat dan setia, dia tetap di alam maut 1000 tahun lamanya, barulah dia dibangkitkan untuk diberi tubuh untuk dibakar selama-lamanya, dicampakkan ke jurang maut bersama setan Lucifer. Jadi Bapak Saudaraku, ini kita yang menentukan diri kita, dan ternyata karena di dalam kitab sudah tertulis. Jadi kita percaya atau tidak percaya itu adalah urusan kita masing-masing. Jadi jika kita percaya, mari buka hati kita. Jika kita mengatakan kita Kristen, artinya kita itu percaya. Orang namanya Kristen itu pengikut Kristus, artinya kita itu taat melakukan seturut apa yang diajarkan Kristus. Jadi tidak cukup hanya nama saja kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak menjadi pengikut. Nah, jadi kita melihat tantangan tadi sangatlah jelas, tantangan itu. Jadi jangan kita mengatakan sekali selamat tetap selamat. Jika demikian tidaklah perlu kita melihat seperti kita melihat di mana di Yohanes 15 ini Yesus mengatakan. Nah, jadi bukan lagi siapa-siapa mengatakan, tapi Yesus mengatakan di Yohanes 15, jelas firman Tuhan mengatakan ayat 18, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi termasuk kita juga murid-muridnya, karena kita pengikut, kita mengatakan Kristen, pengikut Kristus, berarti kita murid-murid Tuhan Yesus juga. Jadi sini kita katakan kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi sangat jelas Bapak Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan ini. Ini Yesus mengatakan, bukan tadi, kalau tadi itu Rasul yaitu yang tadi yang di Wahyu tadi 20 tadi itu yang mengatakan adalah Yohanes di Pulau Patmos. Tapi ini Yesus mengatakan di Yohanes 15 ini ayat 18 ini, itu Yesus mengatakan. Jadi jangan kita mengatakan itu kan wahyu, itu kan mimpi. Nah, jadi banyak orang memang mencari alasan. Jadi mencari alasan saat ini, mencari bagaimana berdebat tentang kebenaran firman Tuhan. Akan juga karena itu perjanjian lama. Katakannya juga jika kita baca kejadian seperti Nuh, itu kan dulu perjanjian lama. Kita cerita tentang Abraham, itu kan dulu perjanjian lama. Tapi Yesus sudah datang ke dunia ini, dia sudah menghapus semua dosa manusia. Jadi